Karena orang yang pegang janjinya, hidupnya tidak akan terbawa arus. Dan saya juga yakin bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Begitu banyak orang yang Tuhan telah sembuhkan dan Tuhan masih akan menyembuhkan seseorang lagi. Masih ada orang-orang yang dibelenggu. Saya yakin kalau dulu pernah ada orang yang dibebaskan secara ajaib alias dilepaskan oleh Roh Kudus, sekarang masih akan terjadi. I believe, saya percaya, God's word still creates. Firman Tuhan masih mencipta. Firman Tuhan masih membebaskan. Firman Tuhan masih menyembuhkan. Dan itu semua terjadi. Kami percaya sesuatu terjadi di hidup kami. Kami undang kerajaan-Mu datang di bumi ini seperti di sorga. Dalam hidup kami biarkan rancangan-Mu tiba. Tuhan, Kau kuundang. Kuundang di tengah-tengah keluarga Saat Teduh Bersama. Kami mengundang-Mu untuk sungguh-sungguh menjadi pusat perhatian kami dan pusat kehidupan kami. Sembunyikan kami hamba-hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan. Sampaikan sabda-Mu yang membuat hati girang, yang membuat hati bersemangat lagi. Syukur bagimu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di bulan Natal dan juga penghujung tahun ini saya ingin untuk mendorong kita semua untuk percaya bahwa Tuhan punya rencana tidak gagal atas kita. Sekalipun kita tahun ini mungkin penuh dengan kegagalan, tidak lepas dari kesalahan. Tapi kalau kita percaya dan kita datang lagi ke Tuhan Yesus, Dia akan mengatasi semua kekurangan dan kelemahan kita. Dan saya yakin rancangan Tuhan tidak akan pernah dibatalkan asal kita mau bertobat dari kesalahan dan dosa kita. Tuhan punya rencana kedua yang sama indah. Dan Tuhan akan bawa kita kembali ke rencana semula. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Blueprint hidup saya ada di sorga. Kalimat ini seperti muncul di benak saya untuk disampaikan keluarga Saat Teduh Bersama bahwa di sorga itu ada kitab-kitab. Ini bukan apa kata saya. Pemazmur berkata, sebelum satu hari ku pun tiba, waktu aku masih dirajut di dalam atau ditenung di dalam kandungan mama, engkau sudah tahu hari-hari itu. Sebelum satu pun ku alami di bumi ini, semua sudah tertulis pada kitab-kitab-Mu. Itu bicara tentang Allah Maha Tahu. Memang itu adalah sebuah misteri, kita tidak bisa sungguhan mengerti gimana caranya, ya kan? Hidup sehari-hari kan melibatkan keputusan bebas kita, dan kita kan nggak selalu nurut sama Tuhan. Tapi saya yakin ya, pertobatan itu memulihkan kita kembali pada jalurnya. Dan saya tahu Tuhan kita itu akan melihat ketulusan hati. Kalau kita berseru dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan izinkan rancangan itu gagal atas kita. Tahukah, setiap kita itu punya rancangan istimewa dari Allah Maha Kuasa. Setiap kita itu, setiap Anda, unik dan istimewa, tidak tergantikan. Cetak biru hidup kita itu sudah ada di tangan Tuhan, bahkan sebelum kita dilahirkan. Seperti jari kita ini ada sidiknya, sidik jari kita tidak sama. Kembar siam pun tidak sama. Tak ada satu orang pun yang pernah menjalani hidupmu sejak Adam dan Hawa. Tak ada orang lagi setelah dirimu. Tuhan punya satu-satunya rencana atas hidup Anda yang tidak bisa dikopi sama orang. Mari kita berjuang. Belum game over. Tahun mau berakhir pun saya percaya kalau kita mau menggandeng tangan Tuhan akan terjadi akselerasi rohani. Apa-apa yang dimakan belalang di belakang, saya yakin seperti kitab nubuatan di perjanjian lama, kitab Yoel, bahwa Tuhan akan menghardik belalang itu, belalang lompatan, belalang iblis itu satu persatu akan dikembalikan dalam kehidupanmu. Itu yang disebut dengan restorasi atau pemulihan. Mari kita baca sama-sama ayatnya di surat Paulus pada jemaat di Efesus ya. Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat 10. Saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya bahas 2 ayat. Ada di sini seorang pribadi yang luar biasa. Paulus menyebutnya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita langsung mengerti yang dimaksudkan adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dan Allah Bapa di dalam Alkitab diwahyukan sebagai sumber segala sesuatu. Father God is the source of our life. Bapa di sorga itu adalah sumber segala-galanya. Segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu diciptakan karena Dia, untuk Dia, dan oleh Dia. Allah Putra tidak diciptakan. Allah Putra juga adalah Sang Pencipta. Dan Allah Roh Kudus melayang-layang saat bumi dijadikan, masih belum berbentuk, masih kosong, masih hampa, masih gelap pikat. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Bapa Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, the Father God, atau Allah Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Jadi sebelum kita diciptakan, Dia sudah tahu. Dan segala sesuatu yang mungkin kita butuhkan suatu hari, Dia punya semua itu. Makanya itu kita mesti datang kepadanya. Karena Dia yang punya segala-galanya. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, yang dalam Kristus. Ingat, dalam Kristus, tidak di luar Kristus. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Kristus. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama orang-orang kudus yang sudah mati, orang-orang kudus yang masih hidup, malaikat-malaikat, atau ciptaan Allah. Atau siapapun juga. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Dalam Kristus, itu rahasianya. Kalau kita mau mengalami semua persediaan Bapa, maka kita harus hidup di dalam putranya, di dalam Kristus. Hidup di luar Kristus, kita tidak ada hubungan sama Bapa, karena Yesus adalah jalan. Karena kita ini semua spare part-nya, ya ada pada Bapa yang menciptakan kita. Waktu spare part kita rusak, kita kembali pergi ke yang punya. Kembali kepada yang bikin kita. Kita tidak diproduksi massal, satu persatu dirajut, ditenung secara individu oleh Tuhan. Satu persatu diciptakan, satu-satu dihembusi nafas oleh Yang Maha Kuasa. Namun demikian, kalau kita mau mengalami segala sesuatu yang kita butuhkan, dan kalau kita mau mengalami semua rencananya, dari semula kenapa kita dijadikan, diciptakan, lalu ditebus lagi sama Tuhan waktu kita jatuh dalam dosa. Kita kembali lagi kepada penguasa jiwa kita. Semua maksud Allah dalam hidup kita dari sejak kita lahir sampai kita mati, bahkan sebelum dilahirkan, Tuhan punya maksud mulia kenapa menghadirkan Anda di dunia. Apapun histori, cerita, latar belakangnya, ada orang itu yang dilahirkan baik-baik, ada juga yang karena kecelakaan. Apapun itu juga yang menjadi sejarahmu, tidak bisa membatalkan maksud mulia Tuhan dalam hidupmu. Allah menciptakanmu secara pribadi dalam rupa dan gambarnya untuk maksud tertentu. Dan maksud itu tiada lain, tiada bukan, selalu mulia, selalu indah. Dan kalau kita mau mengalami rencana yang indah itu, mesti hidup in Christ, dalam Kristus. Kalau enggak, kita hanya bisa mengecap berkat-berkat yang sifatnya duniawi atau jasmani. Hujan lah, musim kemarau lah, kita hanya bisa merasakan segala sesuatu di dunia ini yang sifatnya lahiria, panca indera. Tapi hidup kita
akan terus berangsur-angsur tanpa makna, tanpa arti, tanpa tujuan yang kekal pula. Tapi waktu kita dalam Kristus, waktu kita mengenal Kristus, waktu kita terima Yesus, something is made alive, sesuatu dalam diri kita itu dihidupkan. Sehingga kita melihat tujuan mulia, kita melihat tujuan kekal. Kita melihat purpose. Kita melihat purpose bahasa Inggrisnya. Kita melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba lihat ya, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Bukan akan ya, tapi telah, berarti sudah. Waktu Yesus mati di Kalvari, dia sudah beli, bukan hanya kita, dia sudah beli, tapi semua yang kita akan perlukan, semua sudah ada pada Tuhan. Dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani, segala itu bukan sebagian, segala itu semua, segala itu seluruh, segala itu setiap. Masing-masing, seluruhnya, semuanya, tercakup semua, tidak ada yang kelewatan, tidak ada yang di luar jangkauan. Apapun yang kau doakan, apapun yang bisa kau minta pada Tuhan, semua yang baik dan benar, semua yang ada dalam janji-janji Tuhan, apapun juga kiranya yang kau butuhkan, percaya enggak? Segala itu sudah disediakan oleh Bapa dalam Kristus di dalam sorga. Jadi saya itu punya imajinasi begini, bahwa apa yang saya minta besok hari, mungkin saya akan ketemu persoalan baru, itu semua sudah ada di hadirat Allah. Itu sudah ada di sorganya. Dan saya tinggal minta di dalam nama Yesus. Saya tinggal masuk ke hadirat Allah. Karena di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini kan carangnya, dia adalah pokok anggurnya. Kalau kita nggak melekat, ya nggak berbuah. Kalau saya mau memperoleh sesuatu dari Tuhan ya, ini bukan bicara soal manipulasi atau motivasi yang salah. Nah, kalau saya punya kebutuhan ya saya tanya sama Papa lah, masa saya pergi ke tetangga, kepada Bapa saya akan meminta. Tapi doa itu bukan hanya minta-minta atau sekedar satu kalimat doa. Doa itu bukan hafalan, doa itu hubungan. Kalau saya punya keperluan hari ini, saya pasti akan masuk ke hadirat Tuhan. Saya akan mendekat pada Yesus. Waktu saya mendekat ke Yesus, Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu, saya sedang mendekat kepada Bapa. Waktu saya mendekat kepadanya, masuk hadiratnya, disitulah nanti segala sesuatu tercipta lagi. Mungkin dunia tidak diciptakan ulang. Sejak Adam dan Hawa, manusia melahirkan manusia. Tuhan tidak ciptakan dari debu dan tanah lagi. Tapi semua yang kubutuhkan dalam hidupku itu akan tercipta dalam persekutuanku dengan Tuhan. Penyertaan, pembelaan, penggenapan janji Tuhan, jawaban doa, tuntunan-tuntunan Roh Kudus, tuntunan-tuntunan baru, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara Allah, perkara-perkara yang lebih besar, perkara yang tidak terduga, hikmat-hikmat, wahyu-wahyu yang kuperlukan. Teman tiba-tiba ada pertolongan, ada kebetulan. Ada yang namanya koneksi ilahi. Kok bisa saya terhubungkan dengan orang ini? Ada yang namanya timing, divine timing atau waktu ilahi. Kok bisa saya ditemukan di tempat yang tepat, ketemu sama orang tepat untuk tujuan yang tepat. Bukan sebaliknya. Apes-apesnya saya ketemu dengan orang yang salah di tempat yang salah untuk tujuan yang salah pula. No. Itu semua terjadi waktu si carang melekat pada pokok anggurnya. Waktu saya masuk ke hadirat Tuhan. Makanya kayak kita itu lagi berdoa gitu itu. Waktu kita lagi mencari wajah Tuhan bersama-sama saat teduh bersama seperti ini, atau waktu saat teduh pribadi atau masing-masing kita sendiri-sendiri, jangan anggap murah, jangan anggap enteng, jangan remehkan yang namanya masuk hadirat Allah. Sekalipun kita nggak lihat Tuhan di mana, kadang-kadang kita sendiri pun secara fisik nggak merasanya, kita nggak merasa ada hadirat Tuhan. Tapi kalau kita masuk dengan iman, percaya bahwa Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini bersama dengan aku, Tuhan nggak mungkin menolak aku. Kalau kita masuknya dengan iman, kita akan memperoleh kasih karunia dan pertolongan kita pada waktunya. Sebab semua yang saya butuhkan, semua sudah Tuhan sediakan di sorga dalam Kristus. Kalau seorang sakit, dia minta kesembuhan, kesembuhan itu sudah dibeli sama Tuhan. Di Kalvari dikatakan di Yesaya 53, ratusan tahun sebelum Yesus mati sudah dinubuatkan bahwa bilur-bilurnya bukan akan, telah menyembuhkanmu. Loh, kalau saya belum sembuh gimana saya minta?
tetap tekun dalam doa. Mendingan saya beriman tapi saya belum melihat yang saya imani daripada saya ragu. Belum beriman sudah takut dulu. Saya tidak takut kecewa kok kalau saya berdoa. Asal saya hidup pada janjinya. Orang benar hidup oleh imannya, bukan oleh karena melihat. Saya percaya pada Tuhan. Karena waktu saya percaya pada Tuhan, sekalipun saya belum memperoleh mujizat, saya sudah dapat damai sejahtera. Karena orang yang pegang janjinya, hidupnya tidak akan terbawa arus. Dan saya juga yakin bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Begitu banyak orang yang Tuhan telah sembuhkan dan Tuhan masih akan menyembuhkan seseorang lagi. Masih ada orang-orang yang dibelenggu. Saya yakin kalau dulu pernah ada orang yang dibebaskan secara ajaib alias dilepaskan oleh Roh Kudus, sekarang masih akan terjadi. I believe, saya percaya, God's word still creates. Firman Tuhan masih mencipta. Firman Tuhan masih membebaskan. Firman Tuhan masih menyembuhkan. Dan itu semua terjadi waktu kita berdoa dalam Kristus, in Jesus name. Dalam nama Yesus. Dan waktu kita baca firman Tuhan, renungan Alkitab seperti ini ya, itu kita sedang menyelam dalam perkataan-perkataannya. Itu kita sedang berada di dalam Kristus. Itu seperti orang yang sedang menyelam dalam air, karena firman Tuhan itu seperti air. Waktu saya merenungkan firman Tuhanku, renungkan firman-Mu siang dan malam, saya tahu akal budi saya bukan hanya diperbaharui, tapi saya akan mengalami kuasa firman itu. Dalam Kristus itu meliputi membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan memuji serta menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam Kristus itu ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tapi berada dalam Kristus bukan hanya soal suatu activity. Berada dalam Kristus itu adalah kondisi hati. Hatiku haus Tuhan. Aku ingin mendekat kepadamu. Dan saya tahu semua yang saya perlukan, semua yang saya butuhkan, dan semua yang bisa saya doakan, semua sudah Tuhan sediakan in heaven. Berada di sorga. Bagaimana dengan orang yang putus pacar? Misalnya, broken heart. Anak muda, itu real problem loh. Mungkin kita yang sudah menikah, bukan lagi menjadi masalah kita. Aduh, gimana? Apakah Tuhan sediakan penggantinya? Nanti segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tetapi tempat yang hampa, kosong dalam hatimu yang hancur itu akan diisi oleh hadirat Allah. Waktu Anda masuk ke hadiratnya. Tuhan tiba-tiba memberimu damai sejahtera yang melampaui akal budi. Harusnya Anda gelisah, tapi Anda bisa tenang. Tuhan memberimu kekuatan ketabahan seperti batinmu, manusia batiniamu dikuatkan. Lalu nanti ya Tuhan pasti akan menggantikannya. Kadang-kadang bukan digantikan dengan pacar yang baru, kalau memang belum waktu. Apalagi kalau cara pacarannya dulu salah. Tuhan gantikan dengan teman-teman yang baik. Persahabatan yang sehat. Kalau kita mendekat ke Tuhan itu hidup kita akan dibangun dengan positif. Dan tiba-tiba seperti set into motion. Tiba-tiba seperti roda itu mulai digerakkan sampai mengalami satu momentum baru. Dan kita kok bisa ya mulai digiring ke arah rencana Tuhan berikutnya. Bukan putus asa, mau bunuh diri, gelisah, depresi. Lalu tiba-tiba sepertinya hidup kita itu diatur, diarahkan ke tujuan yang benar. Lalu satu hal yang lain mulai terjadi dalam diri kita. Waktu kita lihat kiri kanan, kita lihat rencana Tuhan. Semua yang kita butuhkan sudah disediakan dalam Kristus. Segala sesuatu yang kita bisa doakan, segala berkat rohani itu sudah disediakan Bapa di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ayat 4. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Garis bawah itu supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat 4 ini bicara gamblang ke saya bahwa there is power in living holy in Jesus. Living a holy life in Jesus. Ternyata ada kuasa dalam hidup kudus di dalam Kristus. Mau tahu nggak? Blueprint itu nggak bisa digenapi kalau kita hidup sengaja dalam dosa. Kalau kita berdosa sekali-kali, ya dosa sih di dalam kontrol kita. Karena itu sebelum kita berdosa kan kita perlu memutuskan untuk ke sana.
Tetapi ada pula orang-orang Kristen yang berdosa karena kelemahannya. Bukan sesuatu yang dia lakukan lalu habis itu dia merasa nyaman. Bukan suatu dosa yang dia lakukan untuk mencobai Tuhan. Tapi dia yang dicobai setan dan dia nggak tahan. Nah, saya nggak ngomong ini berarti membenarkan orang jatuh dalam dosa. Berdosa sekali-kali kadang-kadang masih terjadi. Apalagi kalau kita lihat ada orang tertentu punya kelemahan di area tertentu. Lalu dia jatuh bangun di situ. Itu namanya struggle. Dia bergumul di area yang sama. Kepada orang Kristen yang seperti itu, kita harus tolong mereka, kita doakan, kita bimbing kalau bisa. Kita harus berbelas kasihan. Kita tidak setuju dengan dosanya, tapi kita mau bantu orang itu. Karena orang itu juga niatnya mau bertobat. Tapi ada orang tertentu yang enggak. Bukan hanya dia jatuh dalam dosa, dia bangga sama dosanya. Dan dia malah justru boasting, dia bisa membual. Dia mulai bisa, bukan hanya bangga atas dosanya, dia malah justru pengaruh yang lain. Ayo, kamu ikut aku, jadilah seperti aku. Dia bukan menjadi korban, tapi dia menjadi pemangsa, menjadi predatornya. Nah, yang seperti ini beda loh ya. Dia bukan berdosa sekali-kali. Dia sudah hidup di dalam dosa yang sengaja. Orang berdosa itu pasti nggak keruan hatinya kalau dia itu kenal Tuhan. Tapi kalau dia bisa hidup seperti itu dan menyimpan dosanya secara sengaja, sama sekali nggak ada rasa sungkan sama Roh Kudus, dan jalan terus di jalan yang salah, dan terus-menerus seperti itu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu bukan lagi dosa sekali-kali, itu sudah hidup sengaja dalam dosa. Dosa menjadi gaya hidup yang dia pertahankan. Nah, seperti itu, orang seperti ini tidak akan mengalami blueprint Tuhan, tapi akan mengalami kemungkinan besar, akan selalu mengalami cetak biru atau blueprintnya setan dalam hidupnya. Tuhan tidak memakai dia lagi, karena dia tidak bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan tidak menuntunnya. Tapi kakinya selalu dituntun kepada hal-hal yang jahat. Yang menuntun hidupnya bukan Roh Kudus, tapi roh jahat. Kalau saya bilang hidup kudus, itu jangan tertuduh dulu, mana bisa. Hidup kudus itu adalah suatu keputusan tekad hati untuk berjuang ke arah kekudusan. Meskipun nanti akhirnya kita menang bukan karena perjuangan atau karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus, tapi hatinya itu tulus. Dear Yesus, aku mau hidup kudus. Ayat ini berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita itu dipilih dari sejak sebelum dunia dijadikan supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadilah kudus sebab aku kudus. Berarti ada kuasa yang luar biasa dalam hidup kudus di dalam Kristus. Orang yang hidup kudus itu ada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. 2 ayat berikutnya saya jelaskan. Dalam kasih, garis bawah itu. Dalam kasih Tuhan itu telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk jadi anak-anaknya. Nah, hidup kudus itu selalu orang yang hidup kudus selalu hidup dalam kasih. Kekudusan dan kasih nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita berkata, Tuhan Yesus, aku ingin hidup kudus, kita harus belajar mengasihi sesama kita. Kalau kita bicara tentang kekudusan itu kan kita langsung mengira, oh itu pasti soal moralitas kan dan sebagainya. Kekudusan itu bermula dari mengasihi. Karena kalau Anda mengasihi orang lain, Anda tidak akan mencuri barangnya. Kalau kita mengasihi orang lain, kita tidak akan ambil istri atau suaminya, atau rusak rumah tangga mereka. Atau kalau kita mengasihi keluarga kita tidak akan selingkuh, karena kita tidak mau melukai keturunan kita tidak mau melukai pasangan kita yang dari Tuhan. Hidup kekudusan itu bukan hukum Taurat. Pangkal kekudusan adalah kasih. Maka Yesus berkata, waktu ditanya, 10 perintah Allah ini itu, mana yang paling besar?
Yesus tidak berkata perintah 1, perintah 2. Yesus rangkumkan spiritnya ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Semua hukum Taurat dan kitab Nabi bergantung pada ini. Very wise, sangat berhikmat Tuhan Yesus kita. Tuhan berkata, kasih itu motivasi taat. Kalau motivasi taat adalah Taurat, cepat lambat akan kau langgar. Tapi kalau kasih, kita yang takut, bukan ketakutan, tapi karena cinta kita takut melukai. Dan kita tidak akan melanggar firman itu. Dalam kasih, Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Hiduplah dalam kasih, jangan membenci sesama kita. Karena orang yang membenci sudah bergeser dari kekudusan. Orang hidupnya penuh dengan dengki, yang mengingat-ingat kesalahan orang lain, orang yang kepahitan, orang itu sudah bergeser dari terang dan dia kembali pada kegelapan seperti anjing makan muntahnya lagi. Jangan kita seperti hewan yang menjilat muntah sendiri. Tuhan sudah memindahkan kita dari gelap ke terang, supaya kita hari ini menjadi anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan selalu hidup dalam kasih. Karena Roh Kudus bukan roh benci, Roh Kudus bukan roh kepahitan. Roh Kudus bukan roh balas dendam. Roh Kudus itu roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan. Hiduplah dalam kasih agar kita belajar menjadi anak-anaknya. Dan kasih itu akan menjadi-jadi di ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Kasih itu berubah menjadi karunia. Melimpah ruah ketika kita belajar untuk memuji Tuhan. Kata terpujilah di sana luar biasa. Terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita, di dalam Dia yang dikasihinya. Kata terpujilah kasih karunia itu belajar memuji Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan telah beri, khususnya apa yang Tuhan telah lakukan di Golgota, yaitu Kalvari. Waktu kita hidup dalam kasih, kita akan otomatis mengadopsi satu lifestyle lagi atau satu gaya hidup baru, yaitu gaya hidupnya memuji, bukan mengeluh. Ingat, bangsa Israel nggak masuk dalam tanah perjanjian, blueprint Tuhan nggak jadi dalam kehidupan negara ini maupun dalam sejarah mereka karena mereka bersungut-sungut. Tapi orang yang memuji Tuhan, mau tahu nggak kuasa pujian di mana? Kuasa pujian itu bukan melulu tentang mujizatnya, lalu robohlah itu tembok Yeriko. Iya, kadang-kadang ada manifestasi fisik, tapi yang utama dalam memuji Tuhan itu adalah Tuhan bertahta di atas pujian itu. Berarti orang yang memuji Tuhan, Tuhan mengatasi kehidupan orang itu. Tuhan bertahta atas hidupnya kan, berarti mengatasi segala sesuatu dalam hidup orang itu. Hidup dalam pujian itu ada satu benefit. Terpujilah kasih karunia-Nya. Orang yang suka memuji Tuhan, dia melipat gandakan kasih dalam hidupnya. Tadinya bermula hanya dengan kasih, Lord I love you, nangis dia terharu mengasihi. Tiba-tiba langsung terjadi komplikasi kasih, 9 buah itu. Dari kasih hatinya penuh sukacita, damai sejahtera, lalu kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Kasih itu melipat ganda, tetap sama. Ke-9 itu tadi adalah buah kasih. Tapi buah kasih dengan 9 warna atau 9 flavor dan selera. Kasih menjadi sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan sebagainya. Kelemah lembutan. Wow! Dan orang yang memuji Tuhan, melipat gandakannya bukan hanya kasih menjadi sukacita, damai sejahtera, tapi menjadi kasih, iman, dan pengharapan. Coba lihat kalau kita memuji Tuhan itu iman kita nggak naik apa? Karena kita terus mengeluh-elukan Tuhan dan perbuatannya. Keajaibannya kita sebut-sebut terus. Coba kalau orang suka sebut-sebut kesalahan orang lain, lama-lama hatinya jadi pahit. Coba orang kalau suka sebut-sebut perbuatan Tuhan, lama-lama hatinya nggak beriman. Otomatis berbesar hati, pengharapan demi pengharapan. Ingat ya soal kasih, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, garis bawahi, yang dikasihinya. Kasih itu ya, 70% pasif, 30% untuk aktif. Kok bisa? Yang di dalam Dia, yang dikasihinya. Kenapa Yesus kok begitu menang, begitu luar biasa? Karena Yesus aman sama Bapaknya. Bapa di sorga. Dia selalu berkata, aku tahu engkau mengasihi aku, engkau mendengarkan aku, tapi supaya mereka tahu bahwa engkau mengutus aku. Lazarus keluarlah dari kuburan itu.
dia tidak ada pembuktian. Di dalam dia yang dikasihnya, kita diajari sama Yesus Kristus gimana hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih itu 70% dikasih. 30% baru kita mengasihi kembali. Kalau kita bisa mengasihi semua orang, tapi kita sendiri tidak merasa dikasih, itu kasih tidak murni. Itu kasih adalah performa, tidak keluar dari hati. Kasih itu harusnya menjadi respon alami. Karena aku dikasih, aku mengasihimu. Karena aku diampuni, aku bisa mengampunimu. Jangan jadi orang yang berusaha mengasihi orang lain, tapi kejam sama diri sendiri. Keras sama diri sendiri. Itu berarti bukan kasih Yesus. Itu kasih manusiawi. Ditekan sungguhan nanti yang keluar dari hatinya bukan kasih Tuhan. Sebelum saya mengasihi orang lain, saya mendekat pada Tuhan. Saya terima kasih dulu dari Tuhan Yesus. Supaya nanti kalau saya lakukan ke orang lain itu sebagai ekspresi saya. Bukan sesuatu yang saya buat-buat. Kasih itu tidak perlu didorong-dorong. Kasih itu tidak perlu dipaksa-paksa. Kasih itu sudah otomatis menjadi manifestasi hati yang dikasihi. Coba lihat orang kalau dari kecil udah kenyang dibenci. Nanti kemana-mana dia jadi hater, benci orang lain. Jahat gitu sama orang lain. Bukan dia berbuat jahat. Karena hatinya itu dari dulu dilukai. Saya ingatkan ya, kasih itu hanya 30% aja yang kita lakukan ke orang lain. Meskipun waktu kita melakukannya, kita 100% melakukannya. Tapi sesungguhnya loh ya, di bawah ini gunung esnya lebih besar daripada yang kelihatan di luar itu. Kenyangkan hatimu dengan kasih. Makanya saya tidak terlalu terburu-buru langsung pelayanan, melayani. Saya mau tinggal diam dalam hadirat Tuhan, merenungkan kasihnya dalam hidup saya. Saya berkata, thank you Tuhan, aku ini banyak salah kurangnya. Oh cinta sama aku, thank you Tuhan. Jadi nanti sama orang itu saya juga bisa murah hati. Ya gak apa-apalah, kamu masih belajar. Itu rahasianya hidup dalam kasih. Lanjut sedikit lagi ya. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, langsung merujuk di sini ayat 7 tentang pengorbanan Yesus. Kalau Anda lupa how much you are loved, kalau Anda lupa sebesar apa Anda dikasih, toleh ke belakang gih, lihat Kalvari. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, ingat dia telah menebus, kau telah beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa. Cuma-cuma bukan karena layak menerima. Ayat 8 yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ini semua yang saya sampaikan adalah hikmat dan pengertian. Kalau kita mengerti ini, hikmat akan tumbuh sendirinya. Beneran. Hikmat dan wahyu akan tumbuh sendiri. Kita mengenal Tuhan bukan karena kita belajar teologi. Kita mengenal Tuhan karena pengalaman pribadi. Hikmat dan pengertian. Orang yang hidup dalam kasih itu lama-lama smart. Lama-lama dia kenal Tuhannya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, yaitu dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, garis bawahi kalimat terakhir, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saya jadi ingat ayatnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga, di bagian bumi sini, sekedar saya hidup dalam kasih. Dengan semua tadi pewahyuan yang saya berikan. Hidup dalam kasih itu berarti merasa dikasih oleh Tuhan. Hikmat, pengertian. Kalau saya hidup dalam benci, saya nggak cocok deh sama blueprint sorga. Karena saya tahu apapun cetak biru saya di sorga, sebelum satu hariku tiba di dunia, itu semua materinya harus sama. Bahan yang Tuhan bikin untuk blueprint saya di sorga, bahan itu adalah kasih. Berarti kalau saya mau cocok sama itu, saya harus hidup dalam kasih. Saya nggak usah tahu rencana Tuhan secara menyeluruh, bahkan saya nggak tahu besok apa yang terjadi. Asal saya hidup dalam kasih, saya masih ada di blueprint-nya Tuhan. Saya ada di cetak birunya. Dan Tuhan akan tuntun saya dengan segala hikmat dan segala kebenaran. Ya, mari kita lihat 3 poin sini. Anda catat dan Anda renungkan, jadikan pedoman. 1, Bapa di sorga adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Ginjal baru itu sudah ada di sorga. Kalau ginjal Anda tidak berfungsi, harus cuci darah. Selaput mata itu sudah ada di sorga. Tapi tidak bisa pakai tangan iman orang lain, selalu Anda pun harus beriman pada Tuhan. 2,
Ada kuasa dalam hidup kudus dan hidup dalam kasih. Ya, supaya ingat tadi ya. Ada kuasa dalam hidup kudus. Kalau kita mau tahu apakah kita masih berada di blueprint arah, gampang. Kita masih hidup kudus nggak? Atau kita sudah hidup sembrono berdosa seolah nggak terjadi apa-apa. Kalau yang kedua tadi, nggak mungkin cocok karena bahannya lain. Karena di sorga nggak ada dosa. Kalau saya hidup kudus di sini, meskipun saya masih hidup di bumi, saya belum sempurna seperti suatu hari nanti kita di sorga. Tapi kalau saya sungguh-sungguh mengejar kekudusan, maka pasti bahannya sama itu. Di bumi seperti di sorga. Saya nggak usah khawatir, saya masih ada di poros kehendak Allah. Tuntunlah aku Tuhan, hidupku belum sempurna, tapi aku tahu ada blueprint sempurna untuk hidupku, aku kejar itu. 3, Tuhan punya rencana yang sempurna untuk setiap kita, itu mimpi kita. Supaya semua kita suatu hari ketika kembali pulang ke rumah Bapa someday, kita bisa berkata, ya Tuhan, pekerjaan dan rancangan-Mu telah sempurna dalam hidupku. Kita semua mau mencapai garis finish itu suatu hari. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai-Mu, sumber segala sesuatu Bapa di sorga, memberimu semua yang kau perlu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.